Bab 3077. Bersatu. Saudara Qin, apakah kamu ingin merumuskan metode pertempuran untuk kami? Mata Tuan Muda sedikit cerah. Jika ada strategi yang cocok, jika diatur dengan benar, memang akan lebih baik untuk bertarung. Seseorang mengangguk setuju. Tetapi saat ini, sulit untuk saling memahami, apalagi bekerja sama. Tetapi beberapa orang mengerutkan kening. Benar, baru beberapa hari semua orang di sini bertarung bersama. Kita mungkin tidak tahu semua karakteristik dan kebiasaan masing-masing. Eric Qin mengangguk. Tapi aku juga bisa melihat beberapa, dan aku punya rencana tertentu di hatiku. Mengapa aku tidak membicarakannya dulu? Mari kita lihat apakah itu cocok atau tidak. Meskipun dia sekarang adalah pemilik kapal, Eric Qin tidak menganggap semua orang sebagai bawahannya atau budaknya seperti yang dilakukan Ritz Sun. Hanya dengan gotong royong dari hati ke hati dan kerja sama satu sama lain maka hasil cobaan selanjutnya akan baik. Apalagi di kapal bintang, tidak ada yang lebih lemah. Kadang-kadang dalam pertempuran, persaingan bukanlah basis kultivasi, tetapi pemahaman diam-diam tentang gotong royong. Usai berbicara, Eric Qin tersenyum dan menatap kepala si botak. Menurutku, teman seiman itu bercirikan tubuh Taois yang kokoh dan tidak berbelit-belit, cocok untuk konfrontasi dengan lawan di depan. Dan kalau tidak salah, teman seiman juga master daftar galaksi, kan? Ya. Aku berada di peringkat 53 dalam daftar galaksi. Si botak menyeringai. Yah, untuk Tuan Muda Chen ini, meskipun basis kultivasinya tidak terkemuka, dia memiliki visi yang bagus, terutama tanah galaksi. Benar, kan? Rekan Taois Qin melihatnya dengan benar. Nenek moyang keluargaku semuanya telah pergi ke wilayah rahasia di galaksi, jadi keluarga telah meninggalkan banyak pengalaman. Tuan Muda Chen juga tersenyum. Selanjutnya, Eric Qin melihat masing-masing dari mereka dan berbicara tentang karakteristik basis kultivasi dan gaya bertarung setiap orang. Perlahan-lahan, semua orang menyingkirkan sikap santai mereka, dan ekspresi mereka menjadi semakin fokus. Eric Qin juga penuh kejutan. Karena Eric Qin menunjukkan bahwa karakteristik dan kebiasaan setiap orang hampir akurat, setidaknya dalam hal kultivasi dan cara mereka menunjukkannya di atas kapal. Ini menunjukkan bahwa Eric Qin tidak hanya bertarung berdampingan dengan semua orang, tetapi bahkan mengumpulkan informasi semua orang dalam prosesnya. Ini terlalu menakutkan. Setiap orang melakukan hal yang sama, tidak hanya melakukannya dengan baik, bahkan melihat kekuatan dan kelemahan orang lain. Setelah berbicara, Eric Qin tersenyum sedikit ketika dia melihat semua orang terkejut oleh dirinya sendiri. Dengan pembagian jiwa dan iblis Fu, ditambah bantuan Dark Eye dan mata dewa, dia memiliki kekuatan yang sudah lebih unggul, dapat melihat bahwa ini tidak terhitung sulit. Melihat semua orang tercengang, Eric Qin terus berbicara. Namun, aku mengatakan dulu, aku hanya bisa melihat keahlian kalian dan percaya bahwa ada banyak master di antara kalian yang telah menyembunyikan beberapa kartu truf. Ini dapat dimengerti dalam dunia seni bela diri. Namun, uji coba di kapal bintang terkait dengan panen semua orang. Aku pikir selanjutnya, tidak perlu menyembunyikan kecanggungan, jika tidak setelah kehilangan Ritz Sun dan Taois Bond, kemungkinan untuk menang sangat kecil. Ekspresi para kultivator sedikit berubah. Eric Qin sangat masuk akal. Meskipun ada banyak orang, mereka mungkin tidak dapat dibandingkan dengan Ritz Sun dan Taois Bond. Tetapi jika membiarkan semua orang berbicara satu sama lain dan menceritakan rahasia, setiap orang masih memiliki beberapa gumaman. Eric Qin tidak terkejut dengan ini. Paling tidak, sebelum aku membuat rencana, beritahu aku jika kamu ada dalam daftar galaksi, metode apa yang paling kuat dan apa yang paling tidak bagus. Tentu saja,
Karena ini adalah ideku, mari kita mulai denganku. Dalam pertempuran berikutnya, dia harus menggunakan seluruh kekuatannya, dan Erikkin tidak ingin menyembunyikannya. Kalian pasti sudah bisa menebaknya. Ya, aku memang masuk dalam daftar galaksi. Si botak itu berkedip beberapa kali untuk sesaat. Faktanya, banyak orang yang hadir meragukan Erikkin, apakah itu energi kematian yang aneh di luar tubuh, atau kesombongan dan keganasan ketika dia mengayunkan pedang darah, terutama langkah pertama untuk menemukan metode serangan menyelinap wanita itu. Peringkat keempat, tampilan barang dewa tidak seperti orang yang tidak dikenal. Dan dalam daftar galaksi memang tidak ada kultivator bernama Erikkin. Hosh. Erikkin tidak banyak menjelaskan. Telapak tangannya menghadap ke atas, dan kemudian api perlahan menyala di telapak tangannya. Ini api suci. Teman seiman adalah kultivator api suci. Merasakan aura menakutkan yang terkandung dalam nyala api kecil ini, ekspresi semua orang bergerak. Tapi kemudian, mereka melihat api suci kedua, kelima, dan ke-10 menyala di depan Erikkin. Pada akhirnya, 19 api suci mengepung Erikkin, bahkan samar-samar menerangi kegelapan galaksi. Teman seiman dapat mengontrol begitu banyak api suci, kekmu. Teng. Banyak orang bereaksi, dan beberapa orang bahkan berdiri kaget. Api suci sulit ditemukan, bahkan lebih sedikit kultivator yang bisa mempraktekkan api suci dan menguasai api suci. Di antaranya, galaksi terkenal dengan api suci yang bisa menguasai lebih dari 10 api suci. Hanya satu orang, Haryo Cheng. Dia pernah membunuh Raja Jahat ke-18 dengan satu tangan, dan salah satu dari sedikit pejuang kebanggaan yang melintasi jalan galaksi di Paviliun Harta Karun. Bahkan di Jurang Galaksi, dia membunuh 5 master di daftar galaksi berturut-turut, dan bahkan Haryo Cheng yang membunuh Clone Li. Meski Erikkin hanya menduduki peringkat 40, ketenaran yang dibangkitkannya selama ini tidak kalah dengan pejuang kebanggaan veteran. Namun, bukankah Paviliun Harta Karun mengatakan, Erikkin sudah mati? Haryo Cheng, teman seiman adalah Haryo Cheng. Si botak melebarkan matanya kaget, Erikkin Haryo Cheng, bukankah ini sebaliknya? Dia buru-buru berdiri dan bertanya kepada Erikkin. Tepat. Erikkin berdiri dan membalas hormat. Setelah Erikkin langsung mengakuinya, dia membuat semua orang saling memandang dengan cemas, dengan kengerian tertulis di wajah semua orang. Sindini tidak bisa membantu tetapi matanya yang indah melebar dan menutupi mulutnya. Di sisi lain, Venoni bahkan lebih lamban, kepalanya pusing, dan dia tidak bisa tenang sama sekali. Di antara pejuang kebanggaan di galaksi, orang yang paling dia kagumi adalah Erikkin. Dia tidak menyangka bahwa dia akan mengikuti Erikkin sepanjang jalan. Dia tidak tahu identitas asli Erikkin. Kalau begitu aku harus memanggil teman seiman Qin atau teman seiman Cheng, kata si botak sambil tersenyum masam. Semuanya, tolong panggil aku teman seiman saja, Erikkin berkata sambil tersenyum tipis. Baik. Erikkin tidak ingin menggunakan nama samaran lagi, tetapi semua orang berpikir bahwa identitas Erikkin tidak terungkap, dan mereka tidak ingin Ritsun dan yang lainnya mengetahui identitasnya. Dan mengetahui identitas Erikkin, semua orang akhirnya mengerti mengapa Vinola Su adalah orang pertama yang mengikuti Erikkin untuk terbang ke kapal bintang. Ternyata keduanya adalah pasangan seiman. Dengan teman seiman, maka kita benar-benar bahkan lebih kuat. Si botak menyeringai. Erikkin berada di peringkat 40 dalam daftar galaksi, juga yang terkuat di antara kerumunan. Di galaksi abis, Erikkin benar-benar bertarung dengan caranya yang sengit, dan semua orang tidak meragukan kekuatan Erikkin. Aku memberitahu identitasku untuk berkomunikasi dengan kalian. Kalau kalian memiliki kesulitan, jangan katakan apa-apa. Kirimkan kepadaku dengan transmisi suara.
Setidaknya untuk tata letak, aku bisa mengatasinya. Eric Kin serius. Tentu saja, yakinlah, identitas semua orang adalah rahasia. Aku tidak akan memberitahu orang luar. Eric Kin bersumpah lagi dengan sungguh-sungguh. Bersambung.